Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi. Kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari terkait limit. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal lanjutannya ya, masih menggunakan konsepnya limit. Nah, kita masuk ke materi kontinuitas dari suatu fungsi. Nah, di suatu fungsi fx, nah, misalkan itu bisa merupakan fungsi yang kontinu maupun yang diskontinu atau yang diskrit. Ada beberapa syarat nanti yang bisa kita pelajari, kapan dinyatakan suatu fungsi ini kontinu, kapan itu tidak kontinu. Saya share. Oke, berikut ya. Mungkin sebelum masuk ke materi kontinuitas suatu fungsi, nah kita bahas terlebih dahulu terkait limit, karena nanti ada kesinambungan antara kontinuitas suatu fungsi dan juga limit. Di sini ya limit, nah pada dasarnya kita yang sudah pelajari dinotasikan ya dengan LIM seperti ini. Limit suatu fungsi f(x) ketika x-nya mendekati suatu konstanta. Ini nilainya berapa? Seperti itu. Nah, f(x) ketika dimasukkan nanti x-nya itu nilai c di sini. Nah, nanti kita akan bisa mengetahui apakah fx-nya ada nilainya atau tidak. Apabila nanti hasilnya per 0 atau tidak terdefinisi, maka kita harus lakukan modifikasi di fx-nya. Kalau misalkan masih memungkinkan. Seperti itu. Kalau misalkan memang tidak bisa, maka ya nilainya ya tidak terdefinisi atau tidak. Nah, kemudian limit di sini ada dua macam ya, kita bisa bagi, ada limit kiri dan limit kanan. Nah, kapan dinyatakan limit kiri? Limit kiri apabila nilai c berada di sini. Nah, jika x mendekati c, nah x-nya itu terletak di sebelah kirinya c. Jadi dinotasikannya dengan tanda minus di atasnya. Limit f ketika x mendekati c dari arah kiri. Seperti itu. Dari arah kiri. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau limit kanan, nilai c ini didekati oleh x ya. X mendekati c. Nah, tapi nilai x ini berada di sebelah kanan atau berada nilainya itu lebih besar dibandingkan dengan konstanta c. Seperti itu. Notasinya, kalau yang sebelumnya limit kiri, c ada pangkatnya negatif ya. Nah, artinya dari arah kiri, sedangkan kalau untuk yang limit kanan, limit f ketika x-nya mendekati c plus dari arah kanan, seperti itu. Nah, dari arah bilangan yang lebih besar. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Jadi di sini ada limit suatu fungsi x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, berapakah nilai limit fx-nya ini ketika x-nya mendekati 1? Mendekati 1. Nah, kita mendekati 1 ini bisa didekati dengan bilangan-bilangan yang berada kurang dari 1. Nah, kalau misalkan seperti ini, bilangan-bilangan yang kurang dari 1 yang mendekati 1, nah maka limit kiri. Tapi kalau untuk yang bilangan yang lebih dari 1 ini, ya nilai 1 ini didekati oleh bilangan-bilangan yang ada lebih dari 1, maka ini adalah limit f(x) ketika x mendekati 1 dari arah kanan. Seperti itu. Arah kanan, arah bilangan yang lebih besar dibandingkan nilai konstanta yang mau didekati. Seperti itu. Nah, jadi itu konsep limit kiri dan limit kanan. Nah, suatu fungsi ya, apabila memiliki ya nilai limit kiri sebesar L misalkan nih, nah dan limit kanan juga sama sebesar L, maka kita bisa nyatakan kalau limit kiri dan limit kanannya nilainya itu sama, nah maka fungsi tersebut memiliki limit
limit fx ketika x mendekati c. Nah, sama dengan L. Seperti itu. Tetapi apabila limit kiri, limit kiri dari fx-nya misalkan nilainya 2, kemudian limit kanannya, limit f ketika x mendekati suatu konstanta, ternyata nilainya 3, dengan konstanta yang sama di sini. Yang satu nilainya 2, yang satu nilainya 3. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa limit FE ketika X mendekati C itu tidak ada. Itu. Karena ada 2 nilai. Jadi limit kiri dan limit kanannya harus sama seperti itu. Nanti kita akan bahas ya, karena nanti ada contoh di kontinuitas fungsi yang memang kita membutuhkan ya pemahaman terkait limit kiri dan juga limit. Jadi itu sekilas terkait limit kiri dan limit kanan. Sekarang kita masuk ke kontinuitas dari suatu fungsi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya terkait kontinuitas fungsi. Jadi suatu fungsi itu bisa dinyatakan kontinu ya. Kontinu di sini adalah berkesinambungan atau tidak terpotong itu. Jadi pada suatu titik itu ada nilainya nanti. Itu. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini kontinunya kontinu misalkan di suatu titik X sama dengan. Syaratnya apa? Suatu fungsi dikatakan kontinu. Yang pertama, memiliki nilai f x ketika x-nya sama dengan a. Nah, di sini adalah suatu konstanta. Kemudian yang kedua, mempunyai limit ketika limit fx ketika x-nya mendekati a ada nilai. Dan yang ketiga, nilai limitnya dan juga nilai fungsinya ini sama. Hanya terkadang ada tadi nilai limit dan fungsinya itu berbeda. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa yang berbeda itu. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi, maka kita bisa menyatakan bahwa fx ini kontinu. Nah, poin pertama ya di sini ada fungsi fx dengan garis seperti ini. Ini fungsi fx. Nah, apakah suatu fungsi fx ini kontinu di x sama dengan a? Hanya di sini. Nah, karena nilai fx ketika x-nya itu sama dengan a atau fa ini tidak ada ya, tidak ada data di sekitar sini. Dan maka kita bisa menyimpulkan bahwa fx-nya tidak kontinu di a seperti itu. Jadi fx-nya tidak kontinu di a. Karena ya ini tadi ada yang terpotong di a ini, tidak ada datanya. Kemudian ini contoh yang berikutnya. Jadi tadi sudah dipelajari sekilas ya terkait ada limit kiri dan juga limit kanan. Misalkan A terletak di sebelah sini, nah ini A. A ini didekati dari arah kiri, nah ini limit kirinya, nah, ini limit kanannya dari arah kanan. Dari arah kiri ke A, yang menuju ke A. Nah, di sini, nah itu kan limit kiri. Kita lihat ada nggak limit kirinya nah, di sekitar sini? Tidak ada. Tidak ada karena hanya fungsinya hanya berhenti sampai di sini saja. Tidak ada garis lain lagi ya. Maka di sini limit kirinya tidak ada. Nah, limit kanan kita lihat dari mana? Dari kurvanya. Ini kurva. Nah, di sini kurva. Limit kanan tadi kan suatu fungsi limit f(x) ketika x-nya didekati dari arah kanan ya. Nah, ini a ini didekati dari arah kanan. Misalkan a di sini nilainya itu 2 ya didekati dengan nilai yang lebih dari 2, misalkan 2,1, 2,2 seperti itu. Nah, ini ada datanya.
Seperti itu. Ini ada datanya di sini. Nah, misalkan di L2 misalkan di sini 5. Nah, limitnya fx ketika uh, ketika x mendekati a dari arah kanan, itu nilainya L2, nilainya 5. Sedangkan dari arah kiri, nah tidak ada. Karena limit kiri, limit kanannya, nah itu tidak sama, maka kita bisa simpulkan. Maka saya bisa simpulkan fx tidak memiliki limit atau fx tidak kontinu di x sama dengan a. Tidak kontinu. Atau kalau misalkan limit kiri ada nilainya, tapi nilainya di sini. Nah, seperti itu. Ini kan kurva ini dibentuk dari data-data ketika kurang dari A kan, misalkan di sini itu nilainya itu adalah 1,2, nah di sini ini 1,5, nah di sini 2, misalkan seperti itu. Nah, ada nilainya di A ini, tapi nilainya sebesar misalkan di sini 2, 2 seperti atau 3. Sedangkan yang di sini limit kanan, nah limit kanan nilainya 5. 5 dan 3 ini kan tidak sama. Maka kita bisa simpulkan berdasarkan kurva ini atau grafik ini, fx itu tidak kontinu di x sama dengan a seperti itu. Nah, itu contoh untuk yang poin kedua ini tadi, limit fx-nya itu harus ada. Nah, syarat harus ada punya limit kiri dan limit kanan yang nilainya sama, sedangkan yang nomor 2 ini tidak. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Di sini ada nilai FA. Fx ketika X-nya sama dengan A, misalkan di titik. Nah, ada juga ini, misalkan nilai limitnya berada di sini. Limitnya berada di sini. Ini nilai limitnya. Nah, nilai FA ada nilainya, limitnya pun juga ada, tetapi nilainya tidak sama. Nilai fungsi tidak sama dengan limitnya. Misalkan di sini 5, di sini 3. Nah, maka karena tidak sama, kita bisa simpulkan fx tidak kontinu di x sama dengan a. Ini jadi harus sama antara nilai fx ketika x-nya sama dengan a dan limit fx ketika x-nya mendekati a. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ini lebih jelas. Nah, misalkan ini kurva fx. Ini kurva fx seperti ini. Mempunyai nilai FA ketika A-nya di sini, maka dia punya nilai FA. Nah, nilai limitnya pun ternyata ada juga di sini. Nilai FA-nya ada, limitnya ada, dan berdasarkan grafik, nilai limit f ketika X mendekati A dan F A itu sama. Nah, ini syarat ketiga tadi. Sudah terpenuhi. Syarat pertama ada, syarat kedua ada, saya punya limit. Nah, dari kurva ini. Dan juga yang selanjutnya, nilai limitnya dan juga f-nya ketika x-nya sama dengan a itu sama seperti itu. Tidak ada yang berbeda, sama. Maka kita disimpulkan fx-nya itu kontinu di x sama dengan a. Nah, akan tetapi ini kan tadi berdasarkan kurva ya, seperti itu. Sekarang kita setelah ini akan pelajari bagaimana kalau berdasarkan fungsi atau persamaan. Sebelumnya mungkin terkait ini ya, kontinuitas suatu fungsi banyak ya contohnya, misalkan bagaimana kita bisa
misalkan membaca, misalkan di sini ada kurva dan fungsi waktu, misalkan di bidang reliability ya. Jadi di sini ada kurva seperti ini. Fungsinya reliability, fungsi waktu. Bagaimana kita bisa membaca keandalan suatu aset ya. Nah, ada waktu tertentu. Misalkan di T sama dengan di T, misalkan di 100 jam. Nah, bagaimanakah reliability atau keandalan aset kita ketika 100 jam operasi seperti itu. Nah, kita melihat kalau contoh seperti ini ya, maka jelas ini contoh fungsi yang kontinu di 100 jam. Nah, mulai dari rentang 0 ini sampai dengan misalkan ini ya, sampai dengan keandalannya 0 itu misalkan sampai misalkan 300 jam. Nah, data tersebut dari 0 sampai 300 jam menunjukkan bahwa fungsi keandalannya fungsi yang kontinu. Dari keandalan fungsi waktu mulai dari 0 sampai 300 jam fungsi yang kontinu. Terbatas pada range waktu tersebut. Otomatis karena 0 sampai 300 jam ini ada nilainya semua, ada datanya, maka di 100 jam pun ya fungsinya ada nilainya, saling berkesinambungan. Ini adalah contoh fungsi yang kontinu. Atau misalkan ada lagi, misalkan di sini masih kurva terhadap waktu, ketika kita naik mobil ya atau motor, misalkan dengan kecepatan tertentu semakin lama semakin meningkat kecepatannya, kemudian nanti konstan, nah lama-kelamaan misalkan ada perlambatan seperti itu ya, perlambatan kecepatan fungsi waktu. Jadi awal misalkan mulai dari 0 detik sampai dengan misalkan di sini 10 menit ya, misalkan 10 menit. Nah, dalam 0 sampai 10 menit, nah setiap menit, setiap detik di sini ada nilainya. Oke. Ini itu adalah fungsi yang kontinu. Gitu. Ini contoh dari kurva saja. Nah, tapi kalau misalkan apakah di 20 detik, 20 menit di sebelah sini, apakah kontinu di 20 menit atau di 30 menit? Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa PT ini tidak kontinu di T sama dengan 20 menit. Itu. Jadi ya fungsi FT ini tidak kontinunya ya mulai 0 sampai dengan 10 menit seperti itu. Nah, ini contoh saja bagaimana membaca suatu fungsi yang kontinu maupun tidak kalau berdasarkan grafik saja. Oke, itu contoh untuk mungkin sekilas penerapannya. Kemudian, nah ini sekarang kita pelajari ya, kalau tadi berdasarkan grafik ya, bagaimana kita bisa membedakan mana itu fungsi yang kontinu maupun yang tidak. Nah, sekarang di sini apakah kita diminta ya untuk mempelajari apakah fungsi ini itu kontinu di X sama dengan 2. Nah, fungsinya sudah ada ini ya, beberapa contoh. Nah, kalau misalkan tidak kontinu alasannya. Nah, yang pertama perlu kita melihat fx-nya. Fx-nya sekian. Nah, kalau untuk mengetahui fungsinya kontinu atau tidak, tadi kan harus mengetahui syarat pertama harus terpenuhi. Jadi fx ketika fx-nya sama dengan 2 atau f2 ini ada nilainya. Dan sekarang kita cek f2 ini. 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Hasilnya 0 per 0. Jelas 0 per 0 ini hasilnya tidak terdefinisi. Tidak ada nilainya. Nah, maka kita bisa simpulkan langsung. Fx di X sama dengan 2 itu tidak kontinu.
Kenapa? Karena f(x) ketika x sama dengan 2 itu tidak terdefinisi. Bentuknya 0/0. Maka sebab itu f(x) dinyatakan tidak kontinu di x sama dengan itu nggih kalau untuk yang soal yang A. Kemudian yang B di sini yang berbeda fungsinya ya. Oke, di sini f(x) ada 2 kriteria. Nah, kita lihat f(x) di sini misalkan sama dengan f(x) di sini sama dengan x² min 4 per x min 2 ketika x-nya tidak sama dengan 2. Tapi f(x) sama dengan 3 ketika x-nya itu 2. Nah, maka di sini kita harus lihat selain 2 fungsi yang ada di sini, kita lihat yang belakang kriterianya. Jadi ketika x-nya itu sama dengan 2, maka nilai f2-nya adalah 3. Jadi kalau x-nya itu tidak sama dengan 2, nilai fungsi f(x) yang digunakan adalah yang di atasnya. Nah, bagaimana kita bisa mengecek apakah kontinu atau tidak? Nah, kita cek syarat pertama terlebih dahulu. Syarat pertama tadi, f(x) harus ada nilainya. f(x) ketika x-nya berapa? Ketika x-nya sama dengan 2. Nah, syarat pertama dulu kita cek, kita cari nilai f(x) ketika x-nya sama dengan 2. Ada nggak nilainya? Nah, ini kita lihat kriteria yang di belakang. Yang memenuhi mana ketika x-nya itu sama dengan 2 kan ini. Maka kita lihat f(x)-nya nilainya berapa? 3. F2 berarti nilainya berapa? Ya, gitu. Syarat pertama berarti sudah terpenuhi. Nah, tinggal syarat yang kedua. Syarat kedua, nah kita gunakan yang limit tadi. Nah, limit itu kan kalau kita tuliskan seperti yang ada di sini. Ini syarat yang kedua. Limit f(x), f(x)-nya ada x² min 4 per x min 2 ketika x-nya mendekati 2. Nah, jadi ini karena x-nya ini tidak sama dengan 2, nah, maka kita gunakan pendekatan limit. Ketika x-nya hanya mendekati 2. Ini kalau kita masukkan 2 langsung ke persamaan limitnya, 2 ke persamaan limit ini, maka hasilnya nanti akan 0, akan per 0. Kalau misalnya kita masukkan, nah, langsung misalkan ya, 2² min 4 per 2 min 2. Nah, hasilnya 0/0. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, kalau bentuk 0/0 ini hasilnya tidak terdefinisi. Maka, kalau di limit, kita wajib coba untuk memodifikasi. Memodifikasi apa? Memodifikasi dari nilai f(x)-nya yang di sini. Bisa diuraikan atau tidak menjadi persamaan lain seperti itu. Nah, x² minus 4, nah ini berasal dari perkalian antara x min 2 dan x plus 2. Ini bisa dicek lewat perkalian silang x dikali x, x², min 2 dikali x, min 2x, x dikali 2, 2x. Kemudian min 2 ditambah dikali 2, 4, minus 4, seperti itu. Jadi dikali silang. Nah, hasilnya kembali lagi ke x² min 4. Atau misalkan tidak ya kita bisa menguraikan lewat seperti ini. Jadi ini x² min 4, min 4 ya maksudnya. Nah, kita cari akar-akarnya dengan menyamadengankan dengan 0. Nah, x² min 4 sama dengan 0, x² sama dengan 4. Nah, lalu ini
X-nya berarti sama dengan X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan akar 4. Nah, akar 4 ini adalah plus minus 2. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan X sama dengan 2. X kan yang X1-nya yang pertama adalah 2. Nah, maka X pindah ruas ya. 1 min 2 sama dengan 0. Seperti ini. Satunya lagi. X2 sama dengan min 2. Nah, kan ada 2 akar-akar ini. Plus 2 dan min 2. X2 plus 2 sama dengan 0 pindah ruas. Nah, ini ya. Dan ini. Nah, itu kan akar-akarnya. Ini kita pindahkan ke sini saja. Seperti itu. Jadi kita bisa cari lewat itu tadi ya, cari akar-akarnya. Nah, kemudian setelahnya kita lihat ada yang bisa disederhanakan atau tidak dari persamaan limitnya nih. Limit X min 2 dikali X plus 2 dibagi X min 2 ketika X mendekati 2. Nah, ini sama, kita bisa coret. Nah, sehingga hasilnya sisanya limit X plus 2, nah, ketika X-nya mendekati 2 dimasukkan ke X-nya, hasilnya adalah 4 seperti itu. Nah, sekarang syarat kedua sudah terpenuhi. Limitnya ada. Limit Fx ketika X mendekati 2 adalah 4. Nah, tetapi syarat ketiga tidak terpenuhi. Nah, karena syarat pertama tadi ini Fx ketika X sama dengan 2-nya 3 hasilnya. Nah, syarat kedua nilai limitnya hasilnya 4. Nah, tetapi 3 dan 4 ini kan berbeda. Nilai Fx dan limitnya tidak sama. Maka kita bisa simpulkan karena limit tidak sama dengan nilai fungsi Fx-nya, maka tidak kontinu di X sama dengan 2. Seperti itu. Tidak kontinu. Nah, seperti itu. Sekarang untuk poin yang C. Nah, yang C di sini ada 2 kriteria juga. Fx itu sama dengan X plus 1 ketika X-nya kurang dari 2. Ketika kurang dari 2. Nah, dan yang selanjutnya Fx-nya sama dengan X kuadrat min 1 ketika X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi, yang perlu diperhatikan ini dia kriteria yang ada di belakangnya ini harus disesuaikan. Sekarang kita cek untuk yang poin pertama, syaratnya. Syarat yang pertama, apakah memenuhi? Nah, syarat pertama tadi adalah punya nilai fungsi. Nah, nilai fungsi di X sama dengan 2. Sesuai soalnya kan yang ditanyakan di X sama dengan 2. Nah, pakai persamaan yang mana? Ada 2 persamaan. Yang X plus 1 atau yang X kuadrat min 1. Nah, kita gunakan yang di bawah, yang kedua. Walaupun nilainya sama ya, seperti itu. Misalnya kita masukkan 2 di sini di X plus 1 ya nanti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Yang di bawah pun juga hasilnya nanti 3. Tetapi ini case-nya soalnya kebetulan sama, seperti itu ya. Maksudnya hasilnya sama. Beda lagi nanti kalau misalkan kriteria nya dan juga nanti persamaannya pun ini hasilnya kita masukkan nilai X, hasilnya berbeda, seperti itu. Nah, maka kita harus konsisten. Pertama, melihat dulu dari batasan X kurang dari 2 dan X lebih dari sama dengan 2. Nah, nilai F2 ini kan nilai Fx ketika X-nya sama dengan 2. Yang ada sama dengan 2-nya. Maka kita gunakan yang persamaan kedua. Tuh. Kita gunakan persamaan yang kedua. Maka di sini F2-nya Fx ketika X sama dengan 2 kita gunakan persamaan kedua. X kuadrat min 1. 2 kuadrat dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi. Sekarang kita cek syarat kedua. Apakah memiliki limit?
Nah, kebetulan karena di sini ya ada 2 kriteria, ketika X-nya kurang dari 2, nah kurang dari 2 berarti kan identik dengan, limit kiri. Nah, di mana limit fx, nah limit fx, nah ketika X-nya mendekati 2 dari arah kiri, nah contohnya kan ini 2 ya, dari arah kiri harus sama syaratnya kan itu ya, harus sama dengan limit fx ketika X-nya mendekati 2 dari arah kanan. Di limit kiri dan limit kanannya harus sama, karena itu syarat suatu fungsi dinyatakan mempunyai limit. Nah, soal yang B tadi tidak perlu kita gunakan limit kiri dan limit kanan, karena kita hanya melihat kriteria yang ada di sini, tidak perlu. Nah, sudah pasti yang atas ini yang kita gunakan limitnya, seperti itu. Tidak perlu dibedakan kiri maupun kanan, karena batasnya itu sudah langsung terlihat. Nah, kalau yang di sini ada X kurang dari 2, dan X-nya lebih dari sama dengan 2, untuk poin yang C ini. Maka kita, tadi ya, kita wajib, gunakan pendekatan limit kiri dan limit kanan, sama atau tidak hasilnya. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang limit kiri, nah kita lihat limit kiri berarti kan nanti ya nilai 2, nah misalkan ada nilai 2 di sini, didekati dengan nilai-nilai yang berada di sebelah kiri 2 yang kurang dari 2, berarti gunakan persamaan yang pertama. Jadi ini limit X plus 1, gunakan persamaan yang pertama ketika X-nya mendekati 2 dari arah kiri. Nah, limit kanan berarti yang di sini. Dengan 2 ini didekati dari arah kanan dengan nilai-nilai yang berada lebih dari sama dengan 2. Maka kita gunakan X kuadrat min 1 seperti itu. Nah, ketika X-nya mendekati 2 dari arah kanan, kan kita masukkan nilai X-nya langsung saja. 2 ditambah 1 hasilnya 3, seperti ini. 2 dimasukkan ke X kuadrat, jadi 2 kuadrat dikurangi 1. Nah, hasilnya juga 3. Limit kiri nilai 3, limit kanan nilainya 3, maka kita bisa simpulkan limit fx ketika X mendekati 2 adalah 3, seperti itu. Nah, sekarang syarat ketiga kita cek. Nilai fungsinya ada 3. Nah, nilai limitnya ada juga 3. Nilai fungsi dan limitnya sama-sama 3. Maka fx itu kontinu di X sama dengan 2. Berarti itu bisa kita simpulkan. Nah, ini mungkin detailnya kita pertama bisa cek dulu ya. Nah, syarat pertama kita masukkan, nah, yang ada sama dengan di sini. Karena fx di sini adalah fx ketika X-nya sama dengan 2, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita cek syarat kedua. Cari limit kiri dan limit kanannya sesuai dengan batasannya. Dan sesuaikan nanti persamaannya. Nah, ternyata di sini limit kiri dan limit kanan sama, otomatis limit fx juga nilainya sama dengan limit kiri kanannya. Itu sama dengan 3. Syarat yang ketiga, fx, nah, dan juga limitnya nilainya sama. Maka syaratnya tadi terpenuhi, maka fx kontinu di X sama dengan 2. Seperti itu. Oke, jadi itu nih terkait kontinuitas dari suatu fungsi ya. Jadi memang ada kriteria yang memang perlu kita pahami seperti itu. Kalau misalkan berupa eh, grafik, maka kita lihat saja pola grafik tersebut, apakah di suatu titik tersebut ada nilainya itu dan kesinambungan atau tidak. Kemudian kalau berdasarkan fungsi ya kita harus turunkan. Nah, maksudnya turunkan di sini kita cari nilai fx-nya ada atau tidak. Nah, kemudian kita cari nilai limitnya ada atau tidak. Lalu yang ketiga, nilai fungsi dan limitnya sama atau tidak. Baik, jadi untuk
responsinya. Jadi ini mungkin saya berikan soal yang sama ya. Jadi diminta untuk memeriksa apakah fungsi tersebut itu kontinu di X sama dengan 2. Jika misalkan tidak, nah itu alasannya. Nah, ini fungsinya mungkin saya tuliskan di sini langsung saja. Jadi untuk yang pertama, fx-nya ini sama dengan x kuadrat minus 2/4 seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua akan fx ini jadi fx ini ada 2 kriteria ya. Jadi pada saat x-nya itu lebih dari 2 maka berlaku persamaan fx sama dengan x min 1. Ketika x-nya kurang dari sama dengan 2 berlaku persamaan x kuadrat plus 1. Nah, jadi silahkan mungkin sebagai responsi. Nah, 2 soal ini ya dicoba untuk dikerjakan seperti itu. Apakah kontinu atau tidak di X sama dengan, kalau tidak kontinu alasannya. Mungkin itu nih cukup sekian pemaparan ya materi maupun penugasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.